Selamat pagi semuanya, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, selamat datang di ibadah yang pertama di Forward Living Church di Pondok Indah Mall 3. Di tempat ini kita ada 3 kali ibadah. Yang pertama yaitu sekarang jam 10.30. Lalu yang kedua nanti jam 1.30 siang. Dan yang ketiga adalah jam 4 sore yang sudah selama 3 bulan kita lakukan. Dan kita bersyukur kita boleh bisa menggunakan waktu yang ada di hari ini yang berbeda. Di 2 jam ibadah tambahan yang sekarang 10.30 dan jam 1.30. Dan tentunya tidak lupa terima kasih buat semua keluarga FLC Jemaat Tuhan yang sudah bisa dalam unity. Untuk kebersamaan ikut join dari Soho, Kapital Jakarta Barat. Dan bisa sampai di tempat ini dan beribadah sama-sama. Boleh berikan tepuk tangan buat sesama keluarga FLC yang hadir pada hari ini. Kalau ada Bapak Ibu teman-teman yang hadir, baru pertama kali di FLC saya ucapkan selamat datang di FLC. Saya gembala di sini bersama dengan istri. Kami adalah gembala dari Forward Living Church. Doa kami biarlah pengalaman ibadah di sini adalah pengalaman yang baik. Ibadah gak lama, 1,5 jam juga kita selesai. Tapi yang paling utama berjalan di dalam kehidupan iman dan firman di luar sana dengan benar. Oke? So, kalau kita bisa menikmati pujian penyembahan, kita menikmati semua yang terjadi di sini dari tadi, kita perlu bangga. Bukan karena kita, tapi memang karena Tuhan udah hadir duluan di sini. Dan Tuhan akan tetap hadir setia di kehidupan kita selanjutnya. Dan saya nggak lupa mengucapkan terima kasih buat semua volunteer, semua tim yang melayani. Boleh berikan tepuk tangan bagi semua tim yang bekerja, mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Tapi especially saya mau thank you kepada satu keluarga kakak beradik Buntarios family. Pak Richard yang pakai topi di belakang, Pak Theo Buntario, keluarga besar yang bekerja luar biasa behind the scene, tanpa pamrih, bahkan keluar biaya. Bukan hanya biaya itu bisa dicari. Semua emang kita dalam biaya harus gotong royong karena ini milik Tuhan. Tetapi yang saya beri penghormatan adalah kerelaan untuk merendahkan diri. Bekerja melayani, membawa disiplin, fokus dan integritas. Dan menyebar luaskan arti melayani sesama kepada rekan-rekan yang lain. Saya berdoa biarlah apapun yang dibangun nilai-nilai di gereja ini, kita terima dengan penuh ucapan syukur. Dan kita bawa keteladanan itu di keseharian hidup kita di luar sana. Di bisnis, di marketplace, di profesi, di kampus, di hobi kita. Even di rumah, di keluarga kita sendiri. Karena itulah gereja yang utama. Gereja yang utama tuh harus mulai dari rumah. Nggak bisa hebat di sini tapi nggak kuat di rumah, jangan. Karena saya selalu katakan kalau di gereja semuanya akan kelihatan baik-baik aja. Tapi harus baik dan benar dari rumah dulu. Kalau Anda mungkin sendiri, Anda tidak ada keluarga, ada di kota atau di negara lain. Tapi dengar baik, gereja ini adalah keluarga Anda. Itu sebabnya jangan canggung. Jangan susah untuk bisa connect, membangun hubungan di dalam komunitas gereja ini. Karena gereja harus menjadi tempat yang aman. Untuk kuasa Tuhan bekerja memproses kita semua. Sehingga saya berdoa berapa kali Anda datang ke sini, Anda merasakan jamahan Tuhan. Bahkan kalau Anda bisa ibadah hari ini, bersyukurlah setidaknya seminggu ke depan Anda akan mengalami kuasa Allah bekerja nyata di hidupmu. Kita bisa melihat, kita bukan hanya menjadi suami yang masuk di bulan yang baru, tapi kita tahu kita bisa menjadi suami yang lebih baik daripada bulan kemarin. Menjadi istri yang punya hati berdoa, hati yang mengasihi. Bangga lagi kepada suami, bangga lagi akan keluarga, bangga lagi. Kan tadi pujiannya katakan, selidikilah aku Tuhan, hatiku. Bahkan setiap hari kebaikanmu gak berkesudahan. Saya berdoa pakai gereja ini, sehingga semua keluarga, suami, istri, orang tua, anak, kakak, beradik bisa mengingat lagi kebaikan. Bahwa kita ada sebagai satu keluarga karena Tuhan.
Pergumulan silih berganti, berlalu lalang. Walaupun badai pasti berlalu, tapi lalu lalang. Tapi Tuhan yang besar dan Tuhan yang hebat tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi saya berdoa biarlah Anda ibadah hari ini. Bukan hanya untuk jam ini. Tapi ada Roh Kudus yang menjamah, memberikan Anda. Anda bisa mencicipi betapa luar biasanya hidup bersama Yesus. Dunia gak semakin lebih baik. Itulah kenapa kita senang sebagai gereja Forward Living Church. Kita dititipkan lagi. Bukan hanya bulan yang baru, bulan Mei. Tapi satu tema yang baru kita akan belajar sama-sama sepanjang bulan ini. Tentang apa? Komunitas dan gaya hidup. Jadi sepanjang bulan ini kita akan banyak belajar bicara tentang komunitas dan gaya hidup. Dan di minggu pertama ini ada satu judul yang Tuhan titipkan untuk Bapak Ibu kita terima, kita belajar sama-sama. Saya mau beri judul Hampir. Bisa dibaca sama-sama gak? Kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga ya. 2, 3. Hampir semuanya datang. Dari hampir tidak ada. Ini agak-agak unik nih judulnya. Baca lagi ya sama-sama pada hitungan yang ketiga ya. Renungkan ya. 2, 3. Hampir semuanya datang. Dari hampir tidak ada. Kata hampir beda sama kata nyaris. Nyaris konotasinya lebih negatif. Beda sama hampir. Kata hampir itu bicara tentang satu derajat yang kecil. Kecil dan tipis. Makanya dibilang hampir. Tapi sebenarnya judul ini hampir semuanya datang. Dari hampir tidak ada. Inilah gambaran hidup kita sekarang. Ini gambaran hidup kita. Siapa yang nyangka juga sih sepede-pedenya kita jalanin dari kemarin tahun ini. Saya percaya gak ada yang berani mengangkat tangan untuk berpikir bahwa enggak, pasti saya lewatin tuh Februari. Pasti saya lewatin tuh Maret. Terlepas dari pergumulan, persoalan yang lagi kita hadapi. Tapi coba lihat, Bapak Ibu hari ini hadir di ibadah minggu pertama di bulan kelima tahun ini. Semua karena anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hampir semuanya datang. Tapi gak mungkin semuanya. Karena semuanya yang sempurna itu hanya datang waktu kita bertatap muka dengan Bapa. Tapi jangan lupa, itulah kenapa kita gak malu, gak minder, gak bosen. Justru kita mau belajar, lebih semangat, lebih bergairah untuk bangkit, beribadah, bersekutu, ketemu keluarga yang seiman. Karena kita tahu sebenarnya banyak hal yang harusnya membuat kita tuh gak layak sampai di hari ini. Mau hitung-hitungan juga di kehidupan kita. Apapun yang kita hitung, gak bakal ketemu, gak ada kekuatan yang bisa kita punya dan kita miliki untuk berpikir. Enggak, saya tahu. Saya bisa lewatin, saya sanggup, saya bisa bekerja, saya bisa berusaha, saya bisa berjuang. Gak bakal bisa. Karena dunia akan semakin lebih baik. Justru kesini kita harus apa? Sadar, hampir tidak ada semuanya. Tapi betapa banyak dan betapa sering, even di bulan April kemarin. Mungkin harusnya kita celaka, harusnya kena musibah. Berapa banyak yang kita tangisi dan kita takut. Mood kita berubah. Emosi kita jadi gak stabil di April kemarin. Kita udah marah-marah. Udah cari jalan pintas. Segala sesuatu kita usahakan menurut keinginan kita. Tapi yet waktu kita coba lakukan, kita gak puas juga. Tapi siapa yang nyangka hari demi hari, tiap pagi, Tuhan masih bangunin kita dari tidur kita. Dan izinkan kita April bisa selesai sampai akhir. Dan dibawa lagi hari ini. Karena kita punya Tuhan yang hidup gak pernah tidur. Selalai-lalainya, senggak disiplin, senggak fokusnya kita. Dia gak seperti kita. Dia setia. Dia bisa diandalkan. Dia bisa dipercaya. Jadi saya ingin katakan, berilah yang terbaik penyembahanmu hanya kepada Tuhan. Berilah waktu pengabdian kesehatanmu, keluargamu.
Hanya kepada Tuhan. Kenapa? Hampir semuanya datang. Hampir hari ini kita punya semuanya sehat. Tapi tadinya hampir tidak ada. Tapi hari ini kita bisa menikmati berkat. Hanya karena Tuhan yang setia melakukan semua-muanya buat kita. Itulah kenapa Yakobus 1 ayat 17 katakan. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan 2-3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Hebat banget. So sebenarnya rohaninya jalani bulan Mei ini gak usah pakai asumsi. Tapi jalani bulan Mei ini dengan penuh iman. Jalani bulan Mei ini dengan apa yang Tuhan titipkan di hidupmu. Sebab Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dalam Tuhan gak ada pertukaran. Gak ada tuh yang namanya kesehatan bertukar. Keuangan bertukar. Kemakmuran gak ada. Dia sanggup dan Dia mengerti. Dan Dia tahu persis apa yang Dia akan berikan di hidup kita. Tapi yes, semua itu gak bisa cuma secara natural kita terima, kita jalani. Enggak. Because hidup ini gak sempurna, dunia ini gak sempurna. Makanya kalau kita gak giat, kalau kita hanya sekedar ya, kalau kita hanya asal-asalan, Tuhan gak pernah rugi. Tapi Tuhan, ikut Tuhan, juga gak pernah bicara untung rugi. Kita gak pernah transaksional. Because dalam Yesus, kita sebagai gereja Forward Living Church, salah satu nilai tertinggi adalah hubungan, relationship. Dan itu yang kita percaya. Makanya hari ini bicara tentang komunitas dan gaya hidup. Saya mau bicara dari salah satu sisi, yaitu gaya hidup. Dan salah satu gaya hidup yang perlu kita hidupi dan belajar, kembangkan untuk dimiliki adalah bersyukur. Bisa katakan sama-sama bersyukur. Hampir semuanya datang. Dari hampir tidak ada. Apa yang mau dikomplain sama Tuhan? Mau komplain sama manusia banyak. Mau marah banyak. Kita punya banyak catatan. Tapi pada akhirnya keselamatan yang kekal. Itu bukan hanya kepuasan kita. Keinginan daging. Tapi keselamatan yang kekal. Menuju ke sana adalah waktu punya hati dan hidup yang setia dan konsisten kepada Bapa. Dan itu hanya bisa selalu ada bersama kita. Mempengaruhi hidup kita. Kalau kita punya satu nilai gaya hidup ini. Bersyukur. Kemuliaan Tuhan itu gak dipengaruhi oleh kondisi ruangan, lingkungan, tempat dan gedung. Enggak. Yang penting Tuhan hadir atau enggak. No matter what. Makanya saya bilang ini ibadah gak lama, sebentar lagi juga saya selesai. Tapi tugas saya sebagai hamba Tuhan, gembala di gereja ini adalah memastikan Anda hidup dengan nilai-nilai bersyukur di luar sana. Kalau enggak, kita pasti nyakitin orang. Tapi kita berusaha bukan hanya enggak nyakitin orang. Tapi yang terindah adalah waktu kita juga enggak nyakitin hati Tuhan. Makanya Yakobus 1 ayat 13 dan 14 bilang apa? Alkitab berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1. Seluruh kitab Yakobus 1 bicara tentang di mana ada begitu banyak ujian, ada begitu banyak tantangan. Tapi Yesus katakan stand still. Tinggal tetap, jangan goyah. Tapi mintalah kepadaku hikmat, mintalah kepadaku iman, mintalah kepadaku kekuatan. Kenapa firman ini bicara demikian kepada kita? Karena Dia tahu hal yang sering kita lakukan adalah menyalahkan keadaan. Kita suka menyalahkan keadaan, menyalahkan sesama, menyalahkan keluarga.
Dan kita harus belajar untuk tidak melakukannya lagi. Tapi menggantikan dengan satu nilai gaya hidup, yaitu bersyukur. Dan bagaimana hidup bersyukur sehari-hari kita? Bagaimana kita bisa mengembangkan, kita bisa melakukan nilai gaya hidup bersyukur di keseharian kita. Yang pertama harus bisa menghormati Tuhan. Kelihatannya sepele ya. Tapi coba renungin lagi. Makanya pujian tadi dikatakan, selidiki aku Tuhan. Coba, tadi datang ke sini gimana? Dengan hati yang gembira enggak? Kalau kita pergi dengan begitu banyak pertimbangan hanya karena kepuasan, keinginan, standar kehidupan daging kita, gak pernah akan bisa match. Karena dunia selalu berubah, bahkan berkembang dengan sangat cepat. Dan kita harus ikut dengan penyesuaian. Tapi kalau kita tahu kita menjalani hidup dengan nilai bersyukur, dan salah satu cara menghidupi bersyukur adalah menghormati Tuhan, maka kita akan mengerti. Kita memang berjalan dalam iman. Bukan berjalan dengan apa yang kita bisa lihat lewat mata jasmani, mendengar lewat telinga jasmani, enggak. Kita berjalan dalam iman, itu sebabnya dikatakan Tuhan tidak pernah mengakhiri apapun dengan negatif. Tuhan gak pernah. Tuhan selalu mengakhiri dengan positif. Dan Anda bisa andalkan itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba datang, Anda mau berusaha untuk tahu bahwa kalau saya datang jam 10.30 atau jam 1.30 atau jam 4 sore. Saya tahu bukan tentang FLC-nya, bukan tentang tempatnya ada di Pondok Indah. Tapi yang terutama saya tahu saya datang ke situ, saya bisa mengalami Tuhan. Dan hal yang sama dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan yang lain. Karena setiap kali yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Makanya Mazmur 147 ayat 11 dikatakan apa? Sama-sama kita baca, demikian bunyi firman Tuhan, 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi kita harus bisa belajar menghormati Tuhan. Bukan hanya karena apa yang bisa kita katakan berhasil di dalam hidup kita. Tapi dari kata hampir, semuanya datang dari hampir tidak ada. Kata hampir bicara tentang derajat yang kecil. Artinya jangan hanya fokus kepada apa yang kau bisa harapkan dan lihat. Tapi fokus dan berterima kasihlah banyak-banyak. Karena Tuhan seringkali melakukan hal-hal yang besar dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang sepele. Saya berdoa. Selagi masih punya waktu dengan keluarga. Selagi bisa punya waktu menikmati kebersamaan dengan keluarga. Nikmati kebersamaanmu, kehidupan keluargamu. Saya selalu bilang, nanti ada waktunya pengen dekat, udah gak ada lagi. Mau nangis, mau ngapain, udah gak bisa. Selagi masih bisa mengampuni, selagi masih bisa say thank you, selagi masih bisa show your love, show your attention, jangan pelit-pelit. Give your time. Give your best moment. Selagi masih bisa melayani. Makanya tadi saya bilang ke Pak Richard Pateo. Kalau kehidupan pelayanan seperti ini bisa dibangun seperti weekend kemarin. In 2 months, dalam waktu 2 bulan. Tempat ini akan dipenuhi dengan pertobatan dan pertobatan. Bahkan dari hari ini sudah terjadi. Karena ini bukan soal pekerjaan, production, excellence-nya kita. Kita ingin semua rapi, excellence, teratur, benar. Tapi yang terutama adalah kita tahu bahwa kita lakukan ini bukan tentang kita. Tapi kita mau tunjukkan setiap kali Anda ke rumah Tuhan, Anda bisa melihat yang terbaik dan terindah. Ditunjukkan di sini. Dan ini semuanya tentang Dia. Kalau ngomong capek-capean, capek. Ngapain juga. Tapi kita tahu. Karena semua yang kita nikmati nafas hidup, kita gak pernah bayar prepaid ke Tuhan. Jadi kalau bisa Tuhan, thank you. Saya berdoa.
apapun yang kau inginkan untuk kami bisa menyenangkanmu. Bantu kami melakukannya. Baik di hadapanmu, juga di hadapan orang lain. Bahkan saat tiada orang sekalipun. Biarlah hidupku tetap berkenan kepadamu. Tuh menghormati Tuhan. Makanya jangan katakan pada Tuhan seberapa besar badaimu. Tapi katakan pada badaimu seberapa besar Tuhan. Bersyukur yang kedua yang bisa kita lakukan adalah melakukan firman Tuhan. Sederhana. Gak mungkin menghormati Tuhan tanpa melakukan firman. Kita bisa mengkamuflase segala macam bentuk kehidupan yang kita gak mau orang lain perhatikan. Tapi Tuhan selalu melihat. Makanya kehendak Tuhan tidak akan pernah membawamu ke tempat di mana kasih karunia Tuhan tidak akan melindungimu. Tuhan tuh baik, tapi tolong jangan cobai Tuhan. Please. Bahasanya jangan cari gara-gara sama Tuhan. Makanya di kitab Wahyu dibilang, Wahyu 3 ayat 2-3. Saya baca yang kedua, Anda baca ayat yang ketiga. Alkitab bilang begini, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat yang ketiganya sama-sama baca. Tidak berjaga-jaga. Aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu. So please, pakai gereja ini, pakai komunitas di tempat ini. Di FLC kita ada komunitas namanya Passion Small Group-nya. Untuk apa? Berjaga-jaga. Silakan Anda berkomunitas, silakan Anda berteman, Anda punya hobi. Silakan kumpulkan, bangun connection, networking sebanyak-banyaknya. Tapi saya anjurin, ada baiknya di tengah minggu Anda bisa berkumpul dengan teman-teman yang seiman juga. Supaya apa? Bisa berbagi kebenaran. Supaya sharing. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, jangan terpisah-pisah. Bangun hubungan. Kasihlah ruang untuk orang lain kenal kita. Jangan takut. Jangan takut karena semua kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu akan selalu memberi tanda yang jelas. Apakah Anda dalam keadaan yang tidak baik? Apakah Anda ada dalam bahaya? Roh Kudus akan selalu bicara. Tapi jangan pernah takut keadaan apapun. Sebab Roh Tuhan dalam kita lebih besar daripada apapun juga. Karena kalau kita gak menempel, kalau kita gak saling berdekatan, dunia akan menarik kita terpisah seorang kan yang lain. Pasti terjadi dan itu dimulai dari keluarga. Makanya penting kita ayah ke anak, anak ke orang tua. Kalau ngikutin daging saya akan susah dekat dengan anak. Karena gak terbiasa. Ditambah lagi sekarang punya hobi, ada banyak kegiatan. Tapi of course itu gak boleh nempel. Karena kita punya nilai yang benar dalam Tuhan. Dan salah satu melakukan kehendak Tuhan adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Makanya Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu hampa. Dia akan mengganti semua yang hilang daripadamu. Jika dia memintamu untuk memberikan sesuatu, itu karena dia ingin kamu memberi sesuatu yang lebih besar. Dan yang terakhir hari ini, nilai bersyukur dapat kita hidupi di dalam kita. Nilai bersyukur dalam Tuhan kita bisa hidupi jika kita mau melepaskan dalam Tuhan. Apapun yang tidak dapat kamu kendalikan adalah mengajarimu cara untuk melepaskan. Bapak Ibu, ayo jangan hanya jalani bulan Mei berlalu begitu aja pengulangan dari bulan April. Tapi punyalah niat, punyalah semangat untuk mengerti. Sorry ya Tuhan, kalau bulan-bulan kemarin saya cuman kayak saklar lampu di dinding. Jika perlu Tuhan saya tekan on. Jika saya lagi enak sama semuanya saya offin. Tapi ayo belajar, nikmati kehidupanmu hanya dalam Tuhan. Bapak Ibu, setiap suami, istri, anak-anak, orang tua di sini, giatlah di dalam Tuhan.
Wahyu 3 ayat 19-20, Alkitab bilang begini. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Coba ayat 20 aja baca sama-sama. 2, 3. Aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. So it's just wonderful. Please. Silakan datang ke dining table-nya Tuhan. Nikmati semua makanan yang Tuhan siapkan. Dan Anda bisa duduk semeja dengan Bapa. Jangan susah. Dia telah ketok hatimu. Enjoy the moment. Enjoy the presence. Kita selesai. Tapi biarlah hadirat Tuhan di sini. Membawa perjalanan iman Anda setidaknya seminggu ke depan. Untuk Anda mengerti. No, Anda gak akan pernah sendirian. Karena Tuhan Immanuel beserta kita. Dan yang harus kita lakukan adalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Dawson's Creek berkata, melepaskan bukanlah hal satu kali. Ini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan setiap hari dan berulang kali. So jangan malu. Kalau hari ini Tuhan minta engkau lepaskan sesuatu yang selama ini membuat engkau jauh dari Tuhan. Gak setia, gak disiplin. Ayo belajar, lepaskan itu. Dan pegang hadirat kasih Tuhan lebih daripada apapun. Bisa lewat doa, bisa lewat persekutuan, baca firman, lewat komunitas yang ada, Passion Small Group di tempat ini, lewat ibadah kita ini. Supaya waktu kita bisa berkumpul ketemu seperti sekarang. Jangan cepat-cepat pulang, tapi berfellowshiplah seorang kan yang lain. Bangun hubungan, coba saling kenal, saling berdoa dan saling mengingatkan. Supaya minggu depan kita bisa hadir bersama-sama kembali di dalam hadirat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.